وسلم وبارك عليه وعلى آله. Halaman berapa? 10. Halaman 10. Baru lembar kedua dari muqaddimah. Biar nanti habis ngaji ada yang bisa nanya lagi. Jadi pertanyaan yang malam saat kemarin jawab dulu. Pertanyaan dari saudari Java, bukan saudara, saudari. Soalnya sering ngaji kagak datang. Saudari Java nanya nih, ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu karena kepanjangan jadi nomor 2 dulu. Nomor 2 dia nanya, bolehkah berkurban tetapi belum akikah? Kagak ngaruh ya. Berkurban sama akikah itu hal yang berbeda. Jadi jangan karena belum akikah terus takut korban. Jadi kalau udah bulan haji itu namanya berkorban, tapi di luar bulan haji namanya akikah ya. Jadi kalau pas punya duit di bulan haji ya korbanin, berkorban ya. Cuman kalau itu jatuhnya tetap seperti berakikah. Ya, misalkan kalau anak laki dan berarti 2 kambing. Kalau anak perempuan berarti 1 niatin kurban, itu udah otomatis pahalanya akikah. Cuman kalau di luar bulan haji pas punya duit mau selamatan namanya akikah. Tujuannya sama aja, sama-sama tujuan sosial. Tujuannya apa? Sosial. Jadi jangan nunggu akikah baru berkorban. Pas punya duit di bulan kurban berkorban. Cuman ada bedanya. Kalau kita lagi akikah, diusahakan jangan makan dagingnya, semua buat orang, termasuk keluarga jangan ikut makan. Maksudnya bapak mamanya, kalau paman mah boleh ya. Bapak sama mamanya jangan ikut makan. Emang tujuannya itu buat syukurin kelahiran anak. Jadi secara utuh dikasih semuanya ke orang, tetangganya, keluarganya, kerabatnya dikasih. Ya, kerabat itu artinya yang kanan kiri rumah yang terdekat, jangan nunggu yang jauh, diundang. Datang nih dari Solo, cepetan gue tungguin. Ya, ada nasi kotak nih akikah. Ya. Jadi yang dekat-dekat itu namanya kerabat. Ya. Tapi kalau korban enaknya kita dianjurkan ambil paha sebelah kanan, belakang, kaki paha sebelah kanan. Itu kesukaan Rasulullah. Baik itu kambing, baik itu onta, baik itu sapi, Rasulullah senang makan paha sebelah kanan bagian kaki, bagian belakang ya. Jadi kalau akikah pas punya duit di luar bulan haji silahkan akikah. Kalau laki kambing 2, perempuan 1, tapi jangan ikut makan. Yang akikahnya jangan ikut makan, bapak ibunya jangan ikut makan. Gimana kalau makan? Ya kagak haram, kagak dosa ya. Cuman dianjurkan ya jangan, karena itu simbol syukur anaknya secara utuh lahir, tasyakuran. Kalau korban tasyakuran karena adanya rezeki dan juga menggembirakan orang fakir ketika bulan haji, ketika lebaran haji. Jangan sampai lagi lebaran tetangga kita yang fakir nggak bisa makan. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi sederhana. Terus pertanyaan yang pertama, apakah laki-laki yang tidak mau sholat ke masjid harus dibakar rumahnya? Oh, serem amat nanya ini. Dapat dari mana Pak? Bukankah ini termasuk perbuatan radikal katanya tuh. Adakah cara lain Ustaz mengapa harus dibakar rumahnya? Itu hadisnya ada tapi hukumnya tidak berlaku. Di kita nggak berlaku. Sampai sekarang di Arab Saudi juga kagak ada itu ya. Jadi ada beberapa hukum yang dasarnya secara tekstual ada tapi hukumnya tidak kita pakai. Salah satunya perbudakan. Perbudakan masih kita pakai nggak hukumnya? Nggak ada, fikihnya doang ada. Jadi pelajaran fikihnya ada, tapi perbudakan nyatanya nggak ada. Sama begitu juga hadis tentang sholat ini. Ya. Jadi adanya hadis di kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Ya. Jadi bab tentang sholat berjamaah. Jadi yang dimaksud bakar rumahnya begini. Jadi Rasulullah begini, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amra bihatabin fayuftal. Jadi Rasulullah dulu kesel melihat sahabat-sahabatnya masih sibuk urusan duniawi ketika waktu Isya, sampai mereka nggak berjamaah di masjid. Kemudian Rasulullah begini, demi Allah saya pengen banget laqad hamamtu,
pakai lakon itu berarti taukid. Sungguh aku benar-benar kepingin an amra bihatabin fayuhtatab, dinyalakan api kayu bakar. Ya. Summa amra bisalat fayu'adzan laha summa amra rajulan fayyumman nas. Kemudian aku perintahkan seseorang gantiin aku jadi imam, akunya malah keluar. Ya. Ngapain? Summa ukhalifa ila rajin la yashhadu salat fa uharriqu alaihim buyutahum. Kata Rasulullah, kemudian setelah ada yang gantiin aku jadi imam, aku malah keluar. Ngapain? Keliling melihat orang yang tidak salat isya ke masjid, katanya. Wallazi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahum yajidu arqan saminan aw mirmatain hasanatain la syahidal isya. Kata Rasulullah, emang karakter manusia, coba kalau di masjid itu dibagiin duit pasti pada datang. Ya. Kalau dibagiin duit pasti ada datang. Di masjid ada sembako pasti ramai. Biar kata subuh, biar kata jam 1 malam pasti ramai, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu cuma pengen berperasaan kayaknya saya pengen banget bawaannya saking melihat kesibukan para sahabat pada ngapain itu di rumah sholat isya. Nggak salat isya ke masjid. Saya pengen bakar kayu bakar terus saya lemparin di atas rumahnya. Tapi itu nggak kejadian, cuman kepengen. Kalimat semacam ini sifatnya ancaman doang, kecaman. Apa? Kecaman. Saking apa? Saking besarnya pahala sholat isya dan juga saking bahayanya ninggalin jamaah sholat isya tanpa uzur. Kalau banyak keperluan nggak apa-apa. Karena madhab kita itu nggak wajib sholat isya sholat berjamaah. Yang wajib itu sholatnya bukan berjamaahnya. Jadi kalau masih di rumah masih mampu sholat, kalau bareng istri silakan, bareng anak silakan. Kalau emang harus tersendiri terpaksa nggak apa-apa. Tapi diusahakan sholat berjamaah. Tapi kejadian ini ada zaman Abu Bakar Siddiq. Adapun alasan Abu Bakar Siddiq membakar rumah orang-orang yang tidak berjamaah, karena pada saat itu gerakan orang yang tidak berjamaah ke masjid dianggap gerakan pemberontak kepada khalifah. Karena ada saingan ini namanya Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu dari Yamamah. Jadi diojok-ojokin tuh, jangan ikut Abu Bakar. Dia nggak sah tuh jadi khalifah. Begini diojok-ojokin orang. Jadi orang tuh memberontak kepada pemerintah Allah ini. Kalau gerakan ini didiamin bahaya nih. Itu diperangin sama Abu Bakar Siddiq. Yang nggak berjamaah diperangin, yang nggak bayar zakat diperangin. Jadi hadisnya ada zaman Nabi tentang membakar rumah orang, tapi kejadiannya baru ada zaman Abu Bakar Siddiq. Tapi nggak pernah kejadian lagi zaman khalifah yang lain. Jadi yang dimaksud membakar rumah orang bukan zohiriyah tapi ancaman. Saking dikhawatirkan meninggalkan jamaah. Wes gitu aja. Nanti boleh nanya lagi yang lain 2 orang. Bisa dipahami bro? Nggak paham ntar lihat YouTube-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa radhiyallahu ta'ala anhum, halaman 10 baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Wa an Sufyan bin Uyainah dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah adalah guru Imam Syafi'i. Siapa? Guru Imam Syafi'i ketika di Mekah Al-Mukarramah. Jadi Imam Syafi'i lahir di Gaza, kemudian waktu kecil dibawa oleh ibundanya ke Mekah oleh keluarganya. Kemudian di Mekah bertemu dengan ulama besar namanya Sufyan bin Uyainah. Ketika itu Imam Syafi'i umurnya baru 13 tahun. Tapi ngajinya udah luar biasa. Bahkan ketika Sufyan bin Uyainah ini masih hidup, Imam Syafi'i udah jadi mufti, usianya 15 tahun. Anak kita 15 tahun yang ngapain?
lagi puyeng mau ke sekolah. Imam Syafi'i 15 tahun udah jadi mufti. Itu Sufyan bin Uyainah gurunya masih hidup. Ya. Bahkan beliau punya madhab lama namanya madhab qadim, ya, yang mengesahkan sholat Jumat kurang dari 40 orang. Itu madhabnya Imam Syafi'i yang lama, namanya madhab qadim. Itu usianya baru 15 tahun Imam Syafi'i. Dan Sufyan bin Uyainah ini adalah orang yang terkenal mengatakan, pernah dengar kalimat gini, "Inda zikril awliya tanzilur rahmah," atau "Inda zikris sholihin tanzilur rahmah." Ketika disebutkan nama seorang wali, maka turunlah rahmah. Itu kalimat yang sangat terkenal, itu milik Sufyan bin Uyainah. Itu bukan hadis. Ketika disebutkan nama orang soleh satu, ya, atau orang-orang soleh, sekelompok orang-orang soleh, tanzilur rahmah, maka turunlah rahmat Allah. Makanya kalau lagi makan nih, lagi ngumpul nih, lagi habis maulidan, itu kalau kata iklan makan jangan bersuara, salah. Iklan apa itu? Iklan Maggi lah. Masih ingat iklan Sasa? Saingannya Sasa maksudnya. Yang kuning-kuning kotak itu celupin, jadi kaldu. Makan jangan bersuara, masih ingat? Bang Maulana masih ingat. Zaman saya masih kecil tuh, makan jangan bersuara, salah. Kalau kata habaib, kalau makan banyak yang ngomong, tapi jangan gibah, ngomongin orang soleh, biar makanannya biar rahmat itu turun ke makanan kita makan, kita cerna, dapat rahmat Allah di situ. Ya. Jadi kita hawa badan itu enteng, mau ibadah mau apa enteng. Karena jatuhnya makanan itu berkah. Jadi makanya kalau kita lihat guru-guru kalau makan itu sambil ngomong, ya itu sunnahnya. Kalau diam-diaman cengok agak enak. Apalagi baru kenal ya, makan diam-diaman paling agak enak. Itu Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Beliau adalah al-mizan, timbangan al-akbar yang paling agung. Maksudnya beliau adalah suri teladan yang paling pantas buat ditiru. Kagak ada idola yang lebih pantas kita idolain selain Rasulullah. Sekarang kalau kita tanya, dulu pernah ingat gak gerakan di Banten tuh, orang yang bilang Muhammad itu bukan laki tapi perempuan. Itu orang-orang asli filsafat. Sebenarnya dia nggak mengatakan Muhammad itu perempuan, bukan, tapi dia itu mempelajari sifat-sifat anaknya Rasulullah, yaitu Fatimahuz Zahra. Cuman pakai filosofis, pakai filsafat, akhirnya jadi nyasar, bikin gerakan baru. Jadi kalau idola laki itu Nabi Muhammad. Kalau idola perempuan itu Fatimahuz Zahra. Sekarang istri-istri kita, anak-anak kita yang perempuan kenal nggak sama Fatimahuz Zahra? Cerita-ceritanya jarang, langka. Kita nggak pernah beliin buku-buku tentang wanita-wanita solehah zaman dulu. Bahkan Fatimahuz Zahra saking dulu pernah kaya karena beliau anaknya Khadijah, kan kaya tuh waktu di Mekah. Begitu ke hijrah ke Madinah tuh nggak punya harta yang bisa dibawa. Hidup di Madinah itu jadi orang miskin, padahal dulunya pernah kaya. Begitu Rasulullah sakit, mau meninggal, sakit parahnya, itu Fatimahuz Zahra dalam keadaan mengeluh gitu. Orang pada nanya, Fatimah kenapa engkau telat gini. Saya di rumah sibuk banget, ini sendiri. Pernah dengar nggak kalau bini ngomong kan kagak enak, numbuk sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri. Ali laki gua kagak kerja. Itu benar-benar begitu. Kata Rasulullah, dakhu, biarin dia ngomong apa, karena dulu dia pernah hidup senang. Begitu tinggal sama Ali jadi hidup susah. Tapi segitu manusiawinya itu langka. Ya. Biar bagaimana itu manusiawi, pernah ada yang ngeluh kayak gitu perempuan. Tapi sisa daripada itu beliau luar biasa Fatimahuz Zahra. Kita udah tahu dah cerita Fatimahuz Zahra. Nah ini yang perlu dididik. Jadi kita laki nirunya Rasulullah, kalau perempuan nirunya Fatimahuz. Kagak bisa perempuan niru Muhammad Rasulullah, gak bisa. Kita bilang ittiba'an bisunnati Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Buat yang laki, lah kalau perempuan nggak bisa ngikutin Nabi, ngikutinnya Fatimahuz Zahra atau Aisyah, contoh-contoh wanita. Karena beda, kalau perempuan sholat itu bagusnya di rumah. Di rumahnya dikunci. Habis rumahnya dikunci, sholatnya di dalam kamar. Habis di dalam kamar lampunya dimatiin, sampai kayak gitu.
Hukum fikihnya kayak gitu aslinya. Sholatnya di dalam rumah, rumahnya dikunci, terus sholatnya di dalam kamar, kamarnya dimatiin lampunya. Aneh kan? Teorinya ada tuh fikih begitu. Nah, kalau nggak percaya lihat Fathul Qorib. Ya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik sholat untuk perempuan adalah di rumah, sebaik-baik sholat laki-laki di masjid. Ya. Jadi Rasulullah adalah al-mizanul akbar, timbangan atau suri teladan yang besar, yang agung. Dan beliau punya kembaran yaitu Fatimatus Zahra, anak beliau yang mukanya mirip Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah udah meninggal nih, udah lama meninggal, kira-kira sekian tahun, itu Fatimatus Zahra pernah berkunjung. Fatimatus Zahra pernah berkunjung ke rumah Aisyah, ke rumahnya Nabi maksudnya. Jadi kalau kata orang Syiah Aisyah sama Fatimah sering berantem, bermusuhan, itu nggak benar, fitnah. Ya. Satu waktu begitu kedengeran langkah sendalnya Fatimatus Zahra, itu Aisyah lupa, ceritanya lagi nyuci piring, saking girangnya nyambut, ya Rasulullah ahlan, ya Rasulullah ahlan. Jadi ingat Rasulullah pulang dari masjid, kan kalau laki ganteng wangi itu seneng banget pulang bawa apaan, kalau Benyamin kan gitu ya. Itu Aisyah lupa, begitu buka pintu yang dilihat Fatimatus Zahra, saking mirip gaya jalannya sama Rasulullah, bunyi sendalnya itu. Kembarannya Rasulullah itu adalah Fatimatus Zahra. Wa alaihi tu'radul asya', kepada Rasulullah lah dihadiahkan segala sesuatu. Jadi kalau kita mau contoh perihal dunia, cara dagang, cara ngangon kambing misalkan, atau cara mengelola pohonan, apa aja itu semuanya ada di Rasul. Karena beliau tu'radul asya', semua kerjaan di dunia udah pernah dikerjain sama Rasulullah. Gembala kambing udah, dagang juga udah, bini banyak. Kita bisa nggak nyontoh Rasulullah bini banyak? Nggak bisa. Tapi beliau stabil, apa aja beliau bisa gitu. Kalau nabi-nabi yang lain satu hal aja yang istimewa, yang lain nggak bisa templang. Misalkan Nabi Isa, satu hal istimewa, tapi satu hal nggak punya rumah, nggak punya istri. Artinya nyontohnya susah, ya. Tapi kalau Rasulullah komplit, kita mau jadi orang susah, niru Rasulullah bisa. Mau jadi orang kaya, niru Rasulullah juga bisa. Karena Rasulullah satu sisi kaya, satu sisi susah. Zohiriyahnya rumahnya susah, jelek, dan nggak punya duit, tapi hakikatnya kaya karena tanahnya banyak. Cuman tanahnya itu dihadiahkan untuk muslimin, diwakafkan. Ada yang jadi kebun kurma, ada yang jadi kebun anggur. Jadi di luar kaya, cuman di dalam itu miskin. Jadi mau kaya mau miskin siapa aja bisa niru Rasulullah. Atau dalam hal apa aja dah, mau dagang, mau kerja di kantor. Bahkan Rasulullah ketika sudah berdakwah, usia 40 tahun udah jadi Rasul, itu sama Allah diharamkan untuk nyari dunia lagi. Ada ayatnya, diharamkan untuk nyari dunia. Artinya nggak boleh kerja lagi karena udah sibuk dakwah. Satu waktu Rasulullah kepaksa. Ini kisah di dalam kitab An-Nawadir, Al-Syekh Aus. Jadi Rasulullah saking terpaksanya begini, satu waktu beliau berkunjung ke rumahnya Aisyah Fatimah, anaknya. Dilihat dua cucunya pada nangis. Ini kenapa anak lo nangis? Dua Hasan Husain belum pada makan. Kamu sendiri belum makan. Lagi ngapain sekarang? Lagi nunggu Ali kali pulang bawa makanan. Akhirnya Rasulullah nggak tega sama cucunya, dikerjin. Padahal diharamin sama Quran, tapi ngelanggar. Kerja ke orang Yahudi, ngapain? Nimba air. Satu ember, ya zaman dulu kan air tuh susah. Jadi kalau orang-orang kaya tuh butuh budak untuk nimba itu. Kalau kita nggak perlu pakai budak. Kalau zaman dulu nimba air aja saking susahnya, ke kali kemana ke sumur harus pakai budak. Akhirnya Rasulullah ngelamar kerjaan ke seorang Yahudi, ya. Jadi hati-hati lo kerja di Cina. Rasulullah kerja di Yahudi. Begitu nimba air, putus tuh talinya. Kulak jatuh ke dalam. Dibego-begoin sama tuh orang Yahudi. Dasar kelepak, kepalanya dikelepak sama Yahudi. Ini nggak tahu kalau ini Nabi Muhammad. Pokoknya di pelosok Madinah, dia nggak tahu. Rasulullah sengaja nyari orang yang nggak kenal lah. Kalau nyari sama orang yang kenal, kasihan orang. Akhirnya, ya Rasulullah ambil aja nih makanannya. Rasulullah sengaja mau kerja. Akhirnya kepalanya dikelepak. Ini cerita Habib Novel waktu di puncak. Begitu dikelepak, Rasulullah nangis, ingat cucunya.
Akhirnya embernya jatuh, upahnya kagak dapat. Upahnya apaan? Coba, 1 ember itu 3 butir kurma. Jadi kalau 3 ember 9 butir kurma. Kurma itu zaman dulu luar biasa, bisa ngenyangin. Kalau sekarang kita habis kurma kolak, habis kolak bubur sumsum. Terus aja giliran terawih, aduh lemes. Akhirnya putus. Akhirnya Rasulullah tangannya dijulurin ke dalam sumur. Itu airan ngalir sendiri ke atas. Nganterin itu ember. Baru sadar ini Yahudi, jangan-jangan ini orang Arab yang Nabi itu nih. Akhirnya Rasulullah pamit pulang, nggak dapat apa-apa. Ini orang Yahudi mikir sepanjang tadi, siapa ya kok bisa kayak gitu? Jangan-jangan itu orang yang sering dibilang Nabi sama orang-orang Madinah. Coba disamperin, cari-cari tuh fisiknya begini. Saya tadi ketemu orang ini. Oh itu Nabi Muhammad, Rasulullah. Akhirnya itu orang Yahudi syahadat. Kagum sama Rasulullah, kagak ngelawan, dibodoh-bodohin, kagak ngelawan, malah ngeluarin mukjizat. Baru tahu kalau itu adalah Muhammad Rasul. Terpaksa kerja demi cucu. Jadi kita ngaji kerja biar stabil. Maksudnya dunia ya, bukan kerja aja dagang kayak atau apa aja. Jangan sampai kita jadi umat Islam yang diam-diam aja. Pokoknya otak kita berpikir. Selama lagi banyak waktu kita ngaji, selama di kesempatan kerja kita kerja biar stabil. Itu maksudnya tuh orodul asya, apa aja Rasulullah udah ngerasain, mau garam, mau asam, mau manis sudah ngerasain. Ala khuluqihi wa siratihi wa hudah. Ala khuluqihi bisa dicontoh akhlaknya, wa siratihi dan juga perjalanannya, wa hudahu dan cara beliau beribadah. Hudah itu petunjuk, ya, petunjuk beribadah. Fama wafaqaha, barang siapa yang sesuai dengan Rasulullah tadi, apanya? Akhlaknya, perjalanan hidupnya dan cara ibadahnya, fahuwal haqqu, itu adalah orang benar dan itu adalah kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil, siapa yang bertentangan dengan cara Rasulullah ini, itu orang salah. Paham enggak? Jadi kalau beda sama Rasulullah cara hidupnya pasti salah. Tapi kalau sesuai sama Rasulullah cara hidupnya pasti benar itu orang. Katanya gitu. Kata Sufyan bin Uyainah, siapa? Guru Imam Syafi'i. Wa an Hubaib bin Asy-Syahid, dari Hubaib bin Asy-Syahid, qala libnihi, berkata beliau untuk anaknya, ya, ishabil fuqahaa, berkawanlah kamu sama orang-orang yang ngaji fikih. Sama siapa? Sama orang yang ngaji fikih. Ashabil apa? Ishabil fuqaha. Ishab tuh bersahabatlah. Al fuqaha sama orang ahli fikih. Kalau dulu ahli fikih dulu. Ya. Kalau sekarang maksudnya sama orang yang rajin ngaji fikih. Kalau dulu emang banyak ulama. Ya. Wa ta'allam minhum adabahum, selain belajar fikih, wa ta'allam minhum, pelajarilah dari mereka adabahum, yaitu tata krama. Ya. Kalau orang dulu ngaji fikih adabnya bagus. Kalau orang sekarang pisah-pisah. Yang jago fikih kayaknya adabnya kurang, yang orang beradab fikihnya kurang. Jadi serba salah. Banyak yang beda. Ada orang, saya nggak perlu berfikih dah, yang penting hati aja. Yang penting hati, ibadah pakai hati. Ya benar juga sih. Ada lagi yang pakai fikih, ini salah, ini najis, bingung lagi. Dikit-dikit salah. Awas tuh, hati-hati nggak sah, belum tentu diterima. Ribet lagi. Kita udah sholat udah capek-capek, katanya belum tentu diterima. Oh, jadi kecil hati kan. Jadi kalau sekarang susah nyari orang yang fikihnya bagus, adabnya juga bagus, atau tasawufnya, ilmu hatinya bagus, susah, langka. Fa inna dzalika, karena yang demikian itu, ahabbu ilayya, lebih aku cintai katanya, min katsirin minal hadis, daripada kamu ngapalin banyak hadis. Siapa tuh yang suka ngapalin banyak hadis? Ya kelompok sebelah. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir. Hadisnya ada apa kagak? Hadisnya ada apa? Ya. Kata almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid apa? Ake kang apal Quran hadise seneng ngafirke, gimana? Marang liyane
kafire dewe dak dikateke yen isi kotor ati akale. Banyak yang ngapalin hadis, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bidah. Kafirnya sendiri nggak dipikirin. Kenapa? Karena hatinya kok kotor, pikirannya juga kok kotor. Jadi daripada ngapalin banyak hadis, mendingan belajar fikih sama adab. Itu udah teori, udah praktek. Wa qala Ruwaim radhiyallahu anhu, berkata tabi'in, ini semuanya tabi'in dari atas tadi ya. Sufyan itu tabi'in, Hubayb tabi'in, Ruwaim tabi'in. Ya bunayya, wahai anakku. Kalau kalimat panggil dalam bahasa Arab itu ada 5 ya. Ada ya bunayya, ada lagi ya bani, ada lagi ya banah, ada lagi ya banati. Kalau anak itu 4. Kalau bapak ya abi, ya abuya, ya abahu, ya abati, ya abiya, ada 5. Ya bunayya maknanya sama ya bani, wahai anakku. Tapi kalau bunayya ini lafaznya dalam ilmu nahwu namanya tasghir. Tasghir itu maknanya kasih sayang. Jadi kalau orang manggil ya bunayya itu artinya anak itu disayang banget. Tapi kalau ya bani itu anaknya biasa-biasa aja. Kayak siapa? Kayak Nabi Yakub. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, dalam surat Al-Baqarah. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Ishaq ilahan wahida. Jadi kalau dipanggil ya bani itu anak-anak biasa-biasa aja. Tapi kalau ya bunayya itu anak disayang. Itu lafaz dalam bahasa Arab. Ij'al ilmaka milhan. Ij'al, jadikanlah ilmaka, ilmumu, milhan itu garam. Jadikanlah ilmumu seperti garam. Wa adabaka daqiqan, dan adabmu, tata keramu itu seperti tepung. Bisa gambarin nggak? Diajarin bikin gorengan. Ilmu itu seperti garam, adab seperti tepung. Maksudnya ilmu itu kalau bisa jangan kelihatan, tapi bercampurlah dengan adab. Jadi orang bisa kelihatan ilmunya banyak kalau adabnya bagus, maksudnya gitu. Yang nampak adabnya doang, tapi ilmunya ada di dalam adab. Jangan cuma beradab tapi gak punya ilmu, salah juga. Beradab tapi gak punya ilmu, salah juga. Tapi walaupun sedikit, paling gak ada garamnya, gitu maksudnya. Kalau bikin sayur jangan kagak ada garam sama sekali, pakai dikit. Kalau mau bagus, menurut Dr. Zaidul Akbar, bagi orang yang nggak kuat makan garam, biasanya kalau garam itu pemicu apa tuh? Lupa saya, kolesterol apa, darah tinggi ya. Itu makan sayur jangan pakai garam, tapi garamnya itu pas mau makan dipisahin. Digini nih, dulu waktu santri di pesantren di Majalengka, jilat, masukin ke garam, makan lagi 3 kali. Masukin lagi tangan, jilat garamnya itu. Jadi sayurnya adem tapi garam di luar. Jadi garam yang bagus itu bukan garam yang dimasak, tapi garam yang di luar itu. Nabi itu kalau makan garamnya di luar, jadi makanannya adem. Makanya nggak gampang sakit yang begitu-begitu, darah tinggi atau gula atau apa. Garamnya di luar. Kalau orang Sunda garamnya diirisin itu cacahan cabai cengek, cabai rawit. Itu benar begitu. Wa qala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak, Ibnu Mubarak juga seorang ulama besar tabi'in ya. Radhiyallahu anhu, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Berkata Ibnu Mubarak, nahnu, kami ya, para tabi'in, ila qalilin minal adab, sedikit daripada adab, katanya ahwaju minna, lebih kami butuhkan. Sedikit adab lebih kami butuhkan. Ila katsirin minal ilmi, daripada banyak teori.
daripada banyak ilmu. Banyak ilmu tapi adab lebih kami cari walaupun itu dikit. Wa qila li imamina Syafi'i, dan pernah ditanya imam kita yaitu Syafi'i. Jadi Mbah Hashim ini memang mazhabnya Syafi'i. Pernah ditanya imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa syahwatuka 'anil adad? Kaifa syahwatuka lil adad? Wahai Imam Syafi'i, bagaimana hawa nafsumu? Ya. Kalau bahasa itu euforia animo, semangatmu kalau mencari masalah adab. Kata Imam Syafi'i jawab gini. Kata orang lain gini tadi. Wahai Imam Syafi'i, bagaimana sih engkau itu hasratnya terhadap adab itu? Kalau nyari adab tuh kayak gimana sih? Saya pengen tahu katanya. Engkau kan ini orang alim, tapi kalau masalah adab engkau gimana? Faqala isma' bil harfi minhu fatawadda a'dha'i innalaha isma'an tataghannam bih. Kata Imam Syafi'i, faqala asma'u, bukan isma', asma'u. Asma'u bil harfi minhu. Kata Imam Syafi'i, kalau saya dengar pelajaran tata krama adab, saya dengerin satu huruf detail. Jangan sampai ada yang kelewat. Fatawadda a'dha'i. Kemudian organ-organ badanku ini katanya fatawadda, itu menjadi seperti dikasih makanan. Pokoknya kalau dengar pelajaran adab Imam Syafi'i itu kayak dikasih makan, gembira banget gitu maksudnya. Innaha isma'an tataghannam bih. Kalau seandainya itu badanku ini bisa ngomong, katanya gitu, tataghannam bih, kamu pasti dengar dia pada ngomong soal adab saking girangnya sama adab. Wa qila lahu wa kaifa talabuka lahu, bagaimana engkau caranya mencari adab tata krama? Qala talabul mar'atil mudillati waladuha wa laysa laha ghairah. Bagaimana engkau mencari menuntut ilmu soal adab, soal tata krama? Katanya qala talabul mar'ah, sebagaimana seorang ibu, seorang perempuan, al-mar'ah itu perempuan, al-mudillati waladuha, yang anaknya hilang, walaysa laha ghairah, dan enggak punya anak lagi selain yang hilang itu. Anak satu-satunya terus hilang, nyarinya gimana? Di kelimpungan dan sungguh-sungguh pasti siapa jadi teleponin. Imam Syafi'i katanya kalau belajar adab kayak gitu. Pokoknya kalau dengar adab kagak mau lewat walaupun satu huruf. Jangan sampai ngantuk, jangan sampai kelewatan. Orang dulu kan begitu, makanya banyak puasa mungkin gitu, biar ngaji itu gak gampang ya, gak gampang lewat dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Yuk, ada yang mau nanya? Dua. Monggo. Nyaman aja, bebas, nggak mesti yang ada di kitab. Ditungguin sambil minum karena udah demam. Minum air panas. Hah? Iya. Bismillah.